saya Mulyono dari SMP Negeri 1 Tunggal-Ilir, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas IAIN Ternate. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar di SMP Negeri 1 Tunggal-Ilir dengan materi pokok yaitu persamaan kuadrat. Ini adalah nomor ujian saya yaitu 2021810486. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, saya mohon Prian ya untuk memimpin doa. Karena kawan mulai pelajaran pagi hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, anak-anak pada kesempatan pagi hari ini ya, hadir semua ya, hadir semua ya. Alhamdulillah kita bisa hadir semua. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, kemarin kita belajar tentang apa? Ya, memfaktorkan, itu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Bagus, luar biasa. Tujuan kita pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini ya, nanti setelah kita mempelajari diharapkan kalian mampu menyelesaikan persamaan kuadrat yang pertama dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Itu tujuan kita dalam pembelajaran pagi hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Semangat, matematika itu mudah. Insyaallah kalian bisa ya. Yakin ya? Oke. Ini Bapak akan menampilkan materi sekilas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Jadi Bapak mohon perhatikan dengan seksama ya, sehingga kalian nanti bisa menyelesaikan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan ya. Oke, siap ya menerima materi pagi hari ini? Siap. Oke. Nah, ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikannya dengan rumus ABC. Tujuannya tadi sudah Bapak sampaikan ya. Nah, yang pertama bagaimana menyelesaikan ya persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Itu yang pertama ya. Nah, perhatikan contohnya nak. Selesaikan persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x kurang 16 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu perhatikan sudah ada di situ ya. Langkah yang pertama, konstantanya itu kita bawa ke ruas sebelah kanan ya. Ruas sebelah kanan sehingga negatif 16 itu menjadi positif 16 ya. Nah, kemudian pada kedua ruas itu ditambahkan dengan setengah dari 6. 6 itu berarti adalah koefisien dari X, maka 6 itu disebut sebagai B ya. Jelas ya? Ya. Oke, kita lanjutkan sehingga setengah dari B itu tadi 6 ya. Setengah dari 6 adalah 3 kuadrat. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 3 kuadrat. Paham sampai sini? Ruas sebelah kiri kita tambah 3 kuadrat, ruas sebelah kanan juga kita tambah 3 kuadrat ya. Oke, selanjutnya 3 kuadrat itu adalah
Ya, nilainya adalah 9 sehingga menjadi 9. Sehingga sekarang ruas sebelah kiri itu menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 9. Itu adalah bentuk kuadrat sempurna yang bisa difaktorkan. Maka jadinya x tambah 3 kuadrat. Sehingga x plus 3 itu sama dengan plus minus akar 25. Dari mana 25? 16 tambah 9. Paham ya? Nah, akar 25 plus minus bisa positif, bisa negatif. Akar 25 berapa? 5. Jadi bisa positif 5, bisa negatif 5. Itu nilai dari x tambah 3. Sehingga diperoleh x1 sama dengan 5. Kita ambil yang positif ya. 5 kita ambil yang positif. Kemudian kurang 3. Kenapa bisa kurang 3? 3 di ruas sebelah kiri positif, maka dia menjadi negatif di ruas sebelah kanan ya. Kemudian yang satunya lagi kita ambil yang negatif 5 ya. Negatif 5, kemudian 3 yang positif tadi ke ruas sebelah kanan dia juga menjadi negatif. Sehingga negatif 5 kurang 3 atau bisa mudahnya hutang 5 hutang lagi 3 sehingga menjadi negatif 8. Mudah kan? Mengerti ya? Jadi akar-akarnya adalah 2 sama negatif 8. Ini yang pertama ya. Yang kita dengan menggunakan metode menetapkan kuadrat sempurna. Ada pertanyaan sampai sini kan? Ada pertanyaan tidak? Mengerti ya? Ya, lanjut. Contoh yang kedua, ini bagaimana kita menggunakan atau menetapkan, kita menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC dibagi 2A. Itu ya rumusnya. Kecil ya, tak kelihatan. X1 2, maksudnya X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Itu ya, rumusnya seperti itu. Nah, langkah yang pertama kalian mengidentifikasi nilai A, B, dan C-nya. Ya, masih ingat nak? Masih ingat? Ya. Soalnya adalah X kuadrat kurang 2E kurang 3 sama dengan 0. Maka A-nya berapa? A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Betul. Nah, sekarang substitusikan ya. Substitusikan ke dalam rumus min B ya. B-nya tadi adalah negatif 2, maka B dalam kurung negatif 2 ditambah atau plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C ya. Min 4 itu sudah rumus dikali A hanya tadi 1 dikali C sehingga tadi adalah negatif 3 dibagi 2 kali A 2 kali 1. Kemudian 2 plus minus akar 4 dari mana? Yang itu 4 dari mana? Min 2 kuadrat atau negatif 2 kuadrat. Nah itu 4. Tambah 12 dari mana? Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 3 itu jadinya positif 12. Kemudian per 2A. Lanjut 2 plus minus akar 16 dari mana? 4 tambah 12 itu adalah 16 dibagi 2A. Lanjut 2 plus minus 4 itu dari akar 16. Jelas? Dibagi 2A sehingga diperoleh bisa plus 4 bisa negatif 4 ya, jadi 2 plus 4 yang pertama. 2 plus 4 berapa? 6 bagi 2 itu nilai X1 nya ya. Kemudian nilai X2 nya kita ambil 4 nya yang negatif, maka 2 negatif 4 atau 2 kurang 4 berapa? 2 kurang 4 negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1 sehingga
Akar persamaan kuadratnya hasilnya adalah 3, negatif 1. Nah, sudah Bapak jelaskan materinya ya yang berkaitan dengan pertemuan kita pagi hari ini. Sampai di sini sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Sudah jelas? Yakin? Oke, kalau sudah jelas berarti kita lanjutkan ya. Yang berikutnya yaitu kita membentuk kelompok, diskusi kelompok ya. Nah, nanti di dalam kelompok kalian akan mengerjakan lembar kerja ya. Setelah dikerjakan nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham ya? Siap? Iya. Oke. Sekarang Bapak mohon kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, ya ini lah. Itu masalah 1, ini masalah 2 ya. Nah, silakan bagi tugas untuk menyelesaikan ya. Masalah 1 dan masalah 2 atau bergantian juga boleh. Masalah 1 dulu selesaikan, baru masalah 2-nya. Diskusi ya. Biar paham semua. Nanti kalau tidak bisa ditanyakan ya. Bertanya sama Bapak aku ya. Nah, di dalam kalian bekerja kelompok nanti Bapak saling menilai ya. Ambil menilai keaktifan kalian, kerjasamanya dan lain sebagainya. Bapak nilai ya di dalam bekerja kelompok. Nah, silakan dimulai dari sekarang untuk menyelesaikannya. Ya. Kenapa? Ya, bisa di sini. Tidak apa-apa. Nanti Bapak, ya nanti Bapak keliling, ya kan? Mana yang mana? Ya, tidak apa-apa, ini kondisi coba sini. Nah, ini tadi kan. Ini tadi kan menetapkan kuadrat sempurna, ya. Nah, syaratnya itu apa? Ini tadi yang pertama kan ini dibawa ke ruas sebelah kanan, ya kan? Tuh. Setelah itu baru nanti langkah berikutnya dikalikan kedua ruas dengan setengah dari B, ya kan? Nah, setelah itu nanti baru dibuat coba dulu ditulis pelanggan. Yang mana? Sama X1 X2 ini kan cuma beda plus ya. Kalau X1 misalnya kita ambil yang plus, nanti X2-nya kita ambil yang ini namanya negatif. Disederhanakan itu bisa nggak?
Ya, sama-sama dibagi sekian, kan disederhanakan. Ya. Ini 16 kali 9 ya, ya kan ini juga kita ini dua, ya kan berarti ini kurang ini kan tadi saya minta bapak ini kali ini tadi langsung hasilnya isi kan berarti ini kurang ini kan ya kalau ahli matematika ya bagi dua kali sudah kesimpulannya sudah kesimpulannya isi kesimpulannya ya kalau sudah selesai kesimpulannya ini tidak simpulannya satu dari dua sudah kesimpulannya ya siapkan siapa yang mau presentasikan ya sudah cek satunya berapa nah terus lanjut berarti ini jadinya langsung sama dengan aja pakai sini sama dengan min 12 ya per yang ini juga dari mana aku bisa sini dikurangi 0 kan udah nah nanti masukkan di sini akar-akarnya kebetulan sama itu akar-akarnya ya oke terus simpulannya diisi ya didiskusikan sudah kelompok 2 kelompok 1 sudah siapa yang mau presentasi ya sudah siap? Ya. Sudah selesai semua? Ada pertanyaan sebelum kita presentasikan hasil kerja kelompok? Sudah jelas ya? Oke, sekarang kita presentasikan. Mulai dari kelompok mana yang sudah siap? Siapa? Kelompok 3 nih siapa yang suruh dua? Kelompok 1 apa 2? Kelompok 3 mau menunjuk siapa? Kelompok 1 atau 2 yang sudah maju? Mau presentasi masalah 1 kelompok mana dulu? Yang mana? Ujung ya. Ya, coba tangan kita semua.
Nah, yang lain lihat ya, tolong disimak. Seandainya nanti ada yang lain, silakan ditanyakan, ya. Silakan ditanyakan. Silakan presentasikan. Yang keras suaranya biar yang lain mendengarkan. Ini ya, silakan di sini. Ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain terima ya. Ya, silakan. Selesaikanlah persamaan kuadrat X2 tambah 4x X kuadrat X kuadrat ditambah 4x sama dikurang 6 sama dengan 0 dengan lengkap. Kan bentuk kuadrat sempurna. ya, silakan. X kuadrat ditambah 4 dikurang 0 sama dengan dikurang 6 sama dengan 0. X2 ditambah X kuadrat ditambah 4 X ditambah 2 sama 2 sama dengan 6 ditambah 2 pangkat 2. Kalau ada yang lain langsung ditanyakan ya, silakan. Lanjut. Oke. 12 ditambah 1 per 1 setengah dikali 4 pangkat 2. X kuadrat ditambah 4 ditambah 4 X ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 4 X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 10. X ditambah 2 sama dengan plus minus akar 10. X ditambah 2 sama dengan plus minus akar 10. X1 sama dengan akar 10 dikurang 2. X2 sama dengan minus akar 10 dikurang 2. Jadi akar persamaannya adalah akar 10 dikurang 2, min 10 min akar 10 dikurang 2. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Beda lagi. Bedanya di mana? Silakan. Dari. Yang X1 sama dengan 10 min 2 atau X1 sama dengan negatif 10 min 2. X1 sama dengan 8, X2 negatif 12. Jadi angka persamaannya adalah 8, negatif 12. Tuh, lainnya, isinya ya. X1 8, X2 sama dengan negatif 12. Iya, ini enggak. Ini kan 10. Ini kan akar 10 bukan 10 kan? Ya bukan 10 akar 10 itu. Ini tetap akar 10 lah. Iya, ini. Ya. Berarti ini akar 10, yang ini min akar 10 gitu. Ya. Jelas enggak? Berarti iya, ini tidak bisa ini kalau mau ditambah karena itu tidak sejenis akar 10 dengan negatif 2. Paham enggak nomor 2? Paham? Bisa mengerti? Hah? Ya, bisa. Sudah jelas belum itu? Ya, berarti akar 10 itu bukan 10 ya. Akar 10 karena dia tidak bisa disederhanakan tetap menjadi akar 10. Ya. Ya, dibeneri ya. Kelompok 2 dibeneri ya. Oke? Sudah mengerti? Jelas? Bisa dimengerti? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Luar biasa ya. Bagaimana kelompok 2 nih? Kayaknya masih bingung. Bisa dimengerti tak? Akar 10 tadi ya. Ya. Jadi kalian bermasalahnya di akar 10 tadi. Ya. Kalau kelompok 3 bagaimana? Sama dengan ya, akar 10 tetap ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Hasilnya untuk X1-nya adalah kalau kita ngambil positif plus positif ya berarti akar 10 kurang 2 itu X1-nya.
Kemudian X2 nya negatif akar 10 kurang 2. Jelas? Jadi jelas? Berarti? Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan masalah 2? Ada pertanyaan? Kelompok 2? Jelas ya? Ya, oke. Kita lanjutkan masalah yang kedua. Yang lain memperhatikan ya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Selesaikanlah persamaan kuadrat 4x X kuadrat tambah 12x tambah 9 sama dengan 0. Ya. Terus ABC. X 1 2 sama dengan min B plus minus kuadrat B2 akar b kuadrat B kuadrat kali min min 4 kali A kali C. X dibagi 2a. bagi 2A. Ya, lanjut. X 1 2 sama dengan min 12 plus minus akar 12 kuadrat negatif 4 kali 4 kali 9 bagi 2A. X 1 2 sama dengan negatif 12 plus minus akar 144 dikurang 144 Ya, lanjut. Dibagi dibagi 2 kali kali 4. X 1 2 sama dengan plus minus 12 bagi negatif 12 plus minus 0 kurang 8. Negatif 12 plus minus 0 bagi 8. X 1 sama dengan min 12 plus minus 0 plus minus negatif 0 bagi 8 sama dengan min 12 bagi 8 per 8. X 2 sama dengan negatif 12 plus minus 8 per 8 plus minus 0 per 8 sama dengan negatif 12 8. Koma min 12 per 8. 8. Ya, sudah? Bagaimana kelompok yang lain? Hasilnya kelompok 3 adalah negatif 12 per 8. Koma negatif 12 per 8. Bagaimana kelompok lain? Hasilnya beda. Kelompok 1. Nah, gimana letak perbedaannya? Kelompok 2 berapa hasilnya? Kelompok 2 hasilnya negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2. Kelompok 1 hasilnya negatif 3 per 2. Ya. Coba ada yang bisa menjawab letak perbedaannya di mana antara kelompok 3 dengan kelompok 1 2? Ayo silakan. Bedanya negatif 12 per 8 itu nggak dibagi ya Pak. Kalau kami dibagi 4. Dibagi. 4. Nah, membagi pecahan pembilang dan pengikut itu namanya apa? Dalam bahasa matematika. Dalam pecahan menyederhanakan. Ya betul. Berarti kelompok 3 itu belum disederhanakan. Negatif 12 per 8 itu belum disederhanakan. Begitu ya kelompok 1? Paham ya? Ngerti ya? Jadi intinya belum disederhanakan. Salah tidak ngerti? Tidak. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi tadi, hasil diskusi tadi, kelompok 1, 2, 3. Ya. Ada tidak?
mengerti sekarang? Ya, oke, terima kasih. Ya, sekarang Bapak mau melakukan penilaian, ya. Ini ada dua soal, silakan dikerjakan, ya. Nanti dikumpulkan, ya. Hasilnya Bapak akan nilai nanti di rumah, ya. Silakan. Ini soalnya untuk dikerjakan. Di kertas, enggak di situ aja langsung. Diberi nama ya, terus dikerjakan di situ. Diberi nama, dikerjakan di situ. Mana Pak tantangannya? Ya. Saya kasih waktu 5 menit, karena silakan dikerjakan. Dikumpulkan ya. Ya, oke. Kumpulkan. Jangan lupa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah satu dulu ya. Kesimpulan masalah 1. 1. Buat persamaannya menjadi kuadrat sempurna. Kedua, ruas ditambahkan dengan 1 kali B kuadrat. 3. Ruas kiri menjadi bentuk kuadrat lengkap atau sempurna. 4. Menentukan nilai X1 dan X2. Ya, itu tadi simpulan dari masalah atau perlengkapan kuadrat sempurna ya. Kemudian kesimpulan dari kita menyelesaikan dengan rumus ABC sekarang. Kesimpulan masalah 2. 1. Menentukan nilai ABC. 2. Substitusikan ke dalam rumus. 3. Selesaikan hingga mendapat nilai X1 dan X2. Ya, oke. Jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya? Ya, Pak. Sudah mengerti? Iya. Ya, sebelum Bapak akhirnya ada yang mau ditanyakan? Iya. Cukup? Ya. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan kalau kemarin kita mencari akar dari persamaan, kita cari akarnya ya. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan kebalikannya. Dari akar-akar kita akan mencari persamaan. Itu kebalikannya. Jadi itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan ya, mari kita berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Kawan-kawan untuk mengakhiri pelajaran hari ini berdoa. Sudah selesai. Sekian ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kami sangat mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.